Tapi pada saat itu aku nggak ngerasa pengkhianatan, tapi pas dengerin lagunya aku ngerasa kayak paling tersakiti gitu, kayak aku nyanyinya sampai kayak gitu. Sampai ada yang nanya, ini kamu nyanyi siapa sih yang nyakitin? Tentang lagu galau. Itu udah ada draftnya juga, berarti udah kamu siapin kayak gitu? Iya, banyak, ada song banknya lah. Jadi kayak ada beberapa lagu yang udah aku siapin, udah aku workshopin. Baru kemarin banget aku workshop lagu baru. Dan itu masih dibikinin musiknya doang. Nanti kalau udah kelar baru kita rekaman gitu. Tahun ini? Bisa jadi tahun ini. Bareng siapa? Udah boleh di-spill belum sih? Oh belum. Oh belum boleh. Kira udah bisa di-spill. Baru kemarin bikinnya soalnya. Baru banget kemarin. Itu ceritanya tentang masa lalu atau masa sekarang? Nanti kita lihat. Oh nanti ya. Oke, Anggis, nanggepin soal netizen lagi ya, karena kan sekarang juga ngomonginnya sosial media. Kemarin aku baru banget nge-scroll banget kan, dan di situ banyak banget lagu kamu yang dipakai gitu loh. Suatu pencapaian. Dan yang nge-stream kamu tuh sekarang berapa sih lagu terakhir? Yang dirimu yang dulu berapa ya? 60 berapa sih? 60 jutaan? Iya 60 jutaan lebih lah. 67 juta. 67 juta? Iya. Terus pendengar bulanan aku di Spotify tuh 8,2 juta pendengar. Per bulan? Per bulan. Terus Kisah Tanpa Dirimu udah 100 juta streams juga gitu. Luar biasa. Sangat bersyukur. Terima kasih orang galau. Apa sih penyebutan dari fansmu apa sih? Anggis Lova. Anggis Lova. Apa sih yang mau disampaikan ke Anggis Lova sejauh ini? Sejauh ini aku berterima kasih banget. Mereka tuh ada semenjak ada yang aku dari sebelum Idol sama yang Idol gitu, dan bertambahnya tuh setelah Idol gitu. Dan emang mereka sangat menemani prosesku. Mereka selalu dukung aku bikin konten-konten, terus bikin aku yang aku kerasain itu setiap aku misalnya manggung kemana, mereka tuh setiap daerah tuh diusahain selalu datang dan selalu hadir dan nggak pernah nggak ada gitu. Jadi aku selalu tanya misalnya, Anggis Lova ada kan? Ada. Itu udah lega aja sih aku. Kayak yang penting ada yang Anggis Lova datang gitu. Jadi kayak terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga kita bisa bertumbuh terus bareng-bareng. Luar biasa. Ngomongin soal lagu yang terakhir gitu kan, itu waktu rekamannya kayak gimana prosesnya? Yang Dirimu yang dulu? Yeah. Sebenarnya ini lagu udah lama banget. Yeah. Kan udah dirilis 2024, cuma karena dia masuk album lagi, jadinya itu termasuk kayak lagu, bukan lagu baru sih, jadi kayak pas aja momennya. Pas viral, lagu ini ada di album aku gitu, jadi pas aja momennya. Dan pada saat itu aku workshop sama Mario tuh di Bali waktu itu yang aku bilang tadi kan, Januari, rilisnya itu di bulan apa ya, November akhir gitu. Jadi ya emang lagunya kayak apa ya, emang pas banget sama cerita pengalaman aku gitu. Sampai dia bisa bisa dibilang penghayatannya begitu luar biasa tuh, bener-bener pengalamannya nggak bisa terlupakan kayak gitu, berarti apa gimana sih? Iya, waktu rekaman kayak ini boleh nangis gak sih gitu. Tapi sampai ada momen nangis ya? Enggak. Oh enggak? Enggak, aku nggak bisa kayak gitu. Anaknya nggak terlalu cepet nangis, tapi randomly aku nangis gitu. Misalnya di saat orang lain tuh misalnya nih nonton film ya, yang semua orang pada nangis, aku bisa nggak nangis. Tapi kayak misalnya kebalik, kalau mereka nggak nangis, aku bisa nangis gitu. Jadi kayak beda situation. Kayak gitu. Apa yang ngebuat seorang Anggis kayak gitu? Gak tahu sih. Kadang tuh orang misalnya nonton film gitu, ada yang nangis, kayak nangis kayak yang ya sedih sih, tapi gak yang bikin aku keluar air mata gitu. Tapi aku ada momen pasti aku nangis gitu. Kayak misalnya aku nggak bisa yang kayak bisa langsung disuruh nih misalnya sekarang say thank you untuk mama papa atau apa, orang kan bisa keluarin air mata ya. Sebenarnya aku sedih, tapi aku nggak mau keluarin air mata aja. Tapi ada kalanya aku sendiri gitu, tapi aku ngeluarin air mata gitu. Berarti kalau misalnya di panggung pun nggak pernah? Nggak. Pas turun panggung baru tuh? Iya, kayak gitu orangnya. Tapi kalau sendiri aku baru bisa ekspresiin diri aku. Depan mama papa pun enggak? Depan mama papa iya, tapi kan mereka di Bali, jadi kita LDR gitu. Gimana Mak, kalau misalnya kangen gimana? Video callan video call, sejauh aku tuh ini? selalu tiap
hari selalu call sama mama, nggak pernah nggak call. Kadang tuh dibangunin mama di telepon gitu, bangun gitu. Terus kalau lagi gabut, misalnya udah kelar kegiatan, ya aku call mama, aku video call gitu. Seru aja lihat orang-orang rumah gitu kan, rame. Terus ada anjing peliharaan aku juga kan, aku suka lihat update-nya gitu. Ada di aku juga, jadi suka aja gitu, seru. Anggi setelah melewati 2 kompetisi besar, kayak yang The Voice Kids kan dengan genre yang dibawain di Indonesian Idol kan itu cukup beda ya. Setelah itu, setelah ngelewatin 2 fase itu, jadi sekarang Anggis tuh arah musiknya tuh apa sih? Pop ballad sih, seperti karya-karya aku. Kayak yang di Spotify itu semuanya kan kayak pop, tapi galau, mellow ballad gitu. Jadi arahnya ke sana, dan aku emang personally suka dengerin lagu-lagu galau dan menyanyikan lagu galau. Walaupun aku kadang lagi nggak galau, aku kebawa galau jadi ya gitu. Tapi nggak tahu galauin apa. Berarti emang hobi galau Iya. apa gimana? Iya, Anggis Devagi itu hobi galau? Iya. Ngegalauin hidup apa? nggak ada. Dengan kesuksesannya sekarang, asik. Asik. Amin itu harus. Apa jadi yang digalauin? Nggak ada sih, kalau pas aku Lagunya lagi apa sih? ngerasa sedih gitu. Misalnya aku denger lagu siapa gitu, Traitornya Olivia Rodrigo itu kan kayak Oke. tentang pengkhianatan. Tapi pada saat itu aku nggak ngerasa pengkhianatan, tapi pas dengerin lagunya aku ngerasa kayak paling tersakiti gitu. Kayak aku nyanyinya sampai kayak gitu. Sampai ada yang nanya, ini kamu nyanyi siapa sih yang nyakitin? Nggak ada sih, pengen aja. Kayak pretend seolah ada yang nyakitin gitu. Tapi emang suka aja dengerin lagunya, kayak ekspresiinnya gitu. Padahal nggak ada. Sekarang berarti udah dalam tanda kutip sembuh. Iya, sangat sembuh karena aku ngerasa gampang aja gitu loh, dibikin easy. Ternyata kalau orang bilang love is easy, Allah nggak percaya. Tapi sekarang kalau kita emang dapet yang tepat gitu ya, emang beneran ternyata cinta tuh mudah gitu. Tanpa harus overthink, tanpa harus mikirin gimana. Tapi kalau kita berduanya saling mengerti, semuanya bakal gampang gitu. Ada nggak sih yang dari dulu genre yang kayak kamu hindarin? Bukan hindarin ya, lebih Apa? aku nggak bisa. Apa tuh? Dangdut sih, aku nggak bisa nyanyi dangdut. Coba dong. Nggak bisa. Aku nggak bisa nyanyi dangdut. Sama sekali. Nggak bisa. Tapi kan di Indonesian Idol bukannya pernah ya? Iya, itu aku seadanya aja waktu itu. Bawain lagu apa sih dulu? Alamat palsu aja. Apa? Ayo Ting Ting. Itu aku Coba sampai dong. joget-joget. Nggak bisa. Aku lebih ke nggak pede. Kenapa nggak Karena aku nggak pedenya? bisa cengkok-cengkok dangdut, dan aku akuin yang bisa nyanyi dangdut keren sih. Karena tuh susah banget cengkok-cengkoknya. Yang kayak ada gitu kan. Kalau cengkok Bali tuh beda, ini cengkok dangdut tuh kayak bener-bener gitu. Jadi kayak keren Meliuk-liuk banget. ya kayak Iya, gitu ya? Keren banget yang bisa nyanyi dangdut. Aku nggak bisa. Gak bisa sama sekali. Tapi karena waktu itu tantangan akhirnya tetap dijalanin. Iyalah, kan waktu itu Belajarnya susah harus. menurut kamu? Karena aku dapetnya dangdutnya yang bukan kayak dangdut bener-bener dangdut kayak cengkok dangdut Melayu yang kayak bener-bener lagu slow gitu. Kalau teman-teman aku kan ada yang jago-jago, jadi dia milih lagunya yang emang Jago-jago kayak tuh siapa misalnya? kemarin Salma tuh Rungkat, Oke. terus Paul, apa sih judulnya? Yang Jangankan Gedung, Oh iya iya aku tahu tak tahu. punya gitu-gitu. Juga dia bagus. Terus pokoknya cengkok-cengkoknya dapet lah. Kalau aku tuh ya udah yang Alamat Palsu yang nggak terlalu banyak cengkok gitu loh. Jadi aku kayak joget-joget aja di panggung. Spill dong. Sedikit Jangan aja. Nanti lihat aja nanti di YouTube. Oh langsung lihat di YouTube. Perjalanan beberapa tahun lalu Iya. ya. Tapi kalau misalnya itu kan dangdut, berarti emang bener-bener kayak gue gak mau nyentuh nih. Bukan nggak mau nyentuh sih. Aku mau belajar, cuma selama ini kayak agak masih kurang pede aja membawain dangdut. Berarti kita tunggu ya. Semoga ya, siapa tahu Anggis berubah menjadi dangdut.